Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qaumu qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini 26 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah, yang berarti kita bangsa Indonesia masih dalam suasana Agustusan, suasana memperingati hari kelahiran Republik Indonesia yang kita cintai, dan sekaligus juga kita masih dalam suasana Muharram, suasana semangat Hijriah. Oleh karena itu, khatib pada kesempatan ini akan menyampaikan bahan-bahan renungan kepada kita sekalian tentang keislaman dan keindonesiaan kita. Hadirin, kita memang tidak bisa memisahkan dan tidak boleh memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan kita. Sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi dengan 240 juta umat Islam berada di Indonesia, dan sekaligus juga sangat dominan, 87% penduduk Indonesia adalah muslim, maka kita jelas adalah bangsa muslim terbesar di muka bumi. Kalau selama ini kita menganggap bahwa pusat-pusat Islam, pusat umat Islam itu ada di Afrika Utara, ternyata jumlah umat Islam yang ada di Afrika Utara hanya sekitar 170 juta jiwa, dan mereka terdiri atas 5 negara. Ada Mesir, ada Maroko, ada Algeria, ada Libya, dan Tunisia. Atau kalau kita menganggap pusat-pusat Islam itu ada di Timur Tengah, ternyata jumlah umat Islam di Timur Tengah itu hanya sekitar 270 juta jiwa, dan lebih parah, mereka terfragmentasi menjadi 16 negara. Sehingga kalau dirata-ratakan per negara itu hanya sekitar 17 juta jiwa. Sementara kita dengan 240 juta jiwa di Indonesia, satu negara NKRI saja, itu berarti kita menduduki porsi sekitar 14% dari seluruh muslim dunia yang jumlahnya kira-kira 1,7 miliar. Jadi sekali lagi kita tidak bisa dan tidak boleh memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Ketika orang melihat Indonesia, mereka akan melihat ini adalah negeri muslim. Nah, kemudian yang harus kita hati-hati, yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa sudah lama menjadi kerangka berpikir dari kalangan ahli ilmu sosial, ahli sejarah dan sebagainya, yang selalu mengait-ngaitkan antara agama mayoritas dengan sukses atau tidak suksesnya suatu bangsa. Saya kira kita yang belajar ilmu sosial pasti mengenal Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang tertarik dengan kemajuan Amerika dan kemudian melakukan penelitian apa hubungan antara agama mayoritas bangsa Amerika, Protestan, dengan kemajuan bangsa Amerika, paling tidak di masa lalu. Dan kemudian dia menulis tesis berjudul The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dalam tesis itu sangat jelas Weber mengambil kesimpulan bahwa Amerika bisa mengalami kesuksesan pada masanya itu disebabkan karena kuatnya bangsa Amerika menerapkan etika agama Protestan sebagai agama mayoritas. Nah, dengan demikian hadirin, ketika satu bangsa itu sukses, bangsa Amerika sukses, maka agama Protestan mendapat credit point. Dengan demikian saudara-saudara kita yang Protestan menjadi lebih mudah berdakwah, tanda kutip, menyebarkan Protestanisme mereka disebabkan karena ada contoh sebuah negara yang menerapkan etika Protestan atau ajaran Protestan itu bisa sukses. Kemudian ada seorang sosiolog Amerika bernama Robert N. Bellah yang juga menggunakan kerangka berpikir yang sama, yaitu menghubungkan antara agama mayoritas dengan kesuksesan suatu bangsa. Dia meneliti bangsa Jepang dan dia menulis tesis atau menjadi buku judulnya Tokugawa Religion, agama Tokugawa. Dalam tesisnya, dalam bukunya dia juga mengklaim
bahwa bangsa Jepang mengalami kesuksesan disebabkan karena kuatnya masyarakat Jepang berpegang pada ajaran Tokugawa. Belakangan, dengan bangkitnya negara-negara berbasis Konghucu di Asia, yang dulu kita kenal dengan istilah The Little Dragons, naga-naga kecil, atau dengan istilah lain The Newly Industrializing Countries, negara-negara terindustrialisasi baru di Asia, itu ada 4 negara, yaitu Singapura, Hong Kong, Thailand, dan Taiwan. Itu adalah negara-negara yang lebih dulu sukses di Asia, dan ternyata mereka berbasis Konghucu. Oleh karena itu, para ahli banyak yang mengklaim bahwa ternyata agama Konghucu pun berperan untuk membangun kebangkitan lebih dulu bangsa-bangsa The Little Dragons di Asia Timur. Apalagi belakangan ketika Cina besar, The Big Dragon, RRC, atau Tiongkok juga mengalami kesuksesan belakangan ini di peradaban. Maka klaim-klaim terhadap agama Konghucu telah berperan untuk membangun peradaban negara-negara berbasis Cina atau Konghucu itu menjadi semakin kuat. Begitu juga tentang India yang sekarang ini mulai bangkit juga dikaitkan dengan peran agama Sikh dan agama Hindu India. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus hati-hati bahwa cukup kuat framework berpikir yang selalu mengaitkan antara kesuksesan suatu negara dengan agama mayoritas negara tersebut. Artinya juga sebaliknya, kegagalan suatu bangsa itu juga akan menjadi citra negatif atau discredit point bagi agama mayoritas bangsa tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan kerangka berpikir yang seperti ini, maka kita sebagai Muslim Indonesia, yang antara keindonesiaan dan keislaman kita tidak bisa pisahkan, maka menjadi jelas kita harus bertanggung jawab lebih serius dibandingkan saudara-saudara kita yang non-Muslim untuk menjaga Indonesia, membangun Indonesia, supaya Indonesia ini sukses. Dan sebaliknya, jangan sampai Indonesia ini gagal. Karena sekali lagi, sukses dan gagalnya Indonesia itu langsung menyangkut masalah kredit dan discredit point bagi Islam. Kredit point itu artinya citra positif bagi Islam. Discredit point itu artinya dedakwahisasi, citra negatif kepada Islam. Nah, sekali lagi, inilah tanggung jawab kita sebagai setiap Muslim Indonesia untuk berdakwah, mengangkat citra Islam, yaitu menjaga, mencintai Indonesia dengan sebaik-baiknya, membangun Indonesia dengan seserius mungkin, karena ketika Indonesia sukses di kemudian hari, maka kita sebetulnya telah berdakwah untuk Islam, mengangkat citra Islam. Itulah perjuangan kita. Itulah perjuangan yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim. Tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi khatib, tidak harus menjadi guru ngaji dan sebagainya. Setiap Muslim bisa berjuang untuk itu. Itulah kontribusi kita. Jagain Indonesia, cintai Indonesia, jangan sampai Indonesia ini terpuruk, pecah, tidak sukses dan sebagainya. Karena itu menyangkut masalah discredit point atau citra negatif bagi Islam di masa yang akan datang. Itulah kira-kira tanggung jawab dakwah kita yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim. Nah, kemudian hadirin, kita juga perlu merenungi bagaimana kondisi keberislaman kita sekarang ini. Ternyata ada kajian yang menarik sekali tapi jarang sekali diungkap oleh ustadz-ustadz kita. Kalau kita melihat latar belakang keberislaman kita, ternyata kita ini adalah bangsa Muslim yang paling muda. Yang relatif kita ini masih muda sekali berislam kita. Mari kita lihat beberapa urutan sejarah. Bangsa-bangsa Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara, saudara-saudara kita di sana, itu sudah konversi ke Islam awal sekali dakwah Nabi kita, yaitu awal abad ke-7. Yang abad ke-7 dan ke-8, bangsa-bangsa Muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah itu sudah memeluk Islam. Kemudian tahun 710, awal abad ke-8, itu India sebagai pusat agama Hindu dunia itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu oleh seorang jenderal namanya Muhammad Al-Qasim, diutus oleh Khalifah dari Damaskus. Pada waktu itu kita masih zaman apa? Kita belum zaman Jayabaya. Pada waktu itu kita kemudian masih zaman animis, dan kemudian pada tahun 1293, yaitu akhir abad ke-13 memasuki abad ke-14, kita baru mendirikan kerajaan Majapahit yang Hindu. Ini kita bicara Indonesia, bukan Indonesia tapi Nusantara gitu ya. Indonesia tentu saja belum ada pada waktu itu. Jadi kita mendirikan Majapahit tahun 1293 itu kira-kira hampir 600 tahun
setelah pusat Hindu dunia, yaitu India, ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi kita belakangan sekali mendirikan kerajaan Hindu. Dan berapa lama kita berhindu-hindu dengan Majapahit? Ternyata tidak sebentar, 234 tahun. Karena Majapahit runtuh tahun 1527. Jadi berdiri 1293, runtuh 1527. 234 tahun kita bermajapahit dan berhindu-hindu. Sangat lama. Ketika kemudian Majapahit runtuh 1527, mulailah berdakwah Raden Fatah bersama para wali songo. Mulailah terjadi konversi besar-besaran nenek moyang kita se-Nusantara ke Islam. Jadi kita baru secara kolosal memeluk Islam itu di abad ke-16 kira-kira. Setelah dunia Islam, peradaban dunia Islam itu mengalami keruntuhan kira-kira 200-300 tahun. Jadi peradaban Islam itu pernah naik dari abad ke-7 sampai abad ke-14, 700 tahun Masehi, yang pada waktu di puncak-puncak kejayaan Islam itu bangsa Timur Tengah dan Afrika Utara, saudara-saudara kita, menikmati masa kejayaan Islam itu. Pada waktu itu hadirlah tokoh-tokoh besar Islam, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Syuhrawardi dan sebagainya, yang mereka sudah melakukan debat-debat filsafat luar biasa, canggih dan spektakuler sekali, yang dibukukan dalam puluh-puluhan jilid, yang pada waktu itu kemudian di abad 14 itu kemudian dunia Islam mengalami keruntuhan sejak abad 14 sampai sekarang abad 21 Masehi. Yang pada waktu abad 14 itu dunia Islam mengalami keruntuhan, kita baru mendirikan kerajaan Majapahit, dan itu pun berlangsung 234 tahun, kira-kira begitu. Dan ketika kita mulai konversi menjadi Islam setelah Majapahit runtuh tahun 1527, ternyata 16 tahun sebelumnya kita sudah dijajah oleh Portugis lebih dulu. Karena Portugis mulai menguasai Indonesia dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sebuah kerajaan Muslim yang rada besar pada waktu itu, salah satu yang terbesar, itu tahun 1511. Jadi 1511 kita sudah ditaklukkan, dijajah oleh Portugis. 1527 Majapahit baru runtuh dan Islam baru berdakwah secara Nusantara. Jadi ibaratnya kita ini adalah Muslim yang baru mu'alaf, dan belakangan kita mu'alaf setelah dunia Islam itu runtuh. Dan sebelum kita mu'alaf pun kita sudah keburu dijajah lebih dulu oleh Portugis. Dengan demikian setelah itu 350 tahun kita mengalami penjajahan, yang berarti kita tidak memiliki kesempatan yang baik, yang cukup untuk membangun edukasi, pendidikan keislaman kita. Dan banyak indikasi bahwa ternyata penjajah pun ikut mengatur-ngatur pendidikan keislaman kita, sehingga yang kita pelajari di dunia pendidikan Islam itu hanya Islam yang fiqih. Fiqihnya pun fiqih ibadah ritual, ibadah mahdoh. Islam tentang wudhu, tentang tayamum, tentang istinja, tentang sholat, tentang manasik dan sebagainya. Kita tidak diberikan kesempatan atau belum sempat mempelajari Islam tentang muamalah, tentang Islam akhlak, Islam moral dan sebagainya. Yang Islam muamalah inilah, Islam moral inilah yang jauh lebih relevan bagi perjuangan kebangkitan kembali peradaban dunia Islam. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang keberislaman kita di samping terlambat sekali, tapi sekaligus juga sudah keburu kejajah, sehingga belum sempat kita mengalami pendidikan yang baik untuk keislaman kita. Dan ternyata baru tahun 1950 kita ada undang-undang pendidikan pertama, yang itulah kita mulai bisa menata dunia pendidikan kita secara lebih baik dan mulai mengalami modernisasi dan penyempurnaan dari pendidikan Islam. Dan itu baru 1950, baru kira-kira 70 tahun yang lalu. Nah hadirin, kalau kita pahami seperti itu, maka kita bisa mengidentikan kira-kira keberislaman kita di Indonesia ini mirip seperti kemudaan seseorang, atau seperti anak muda, anak yang baru puber atau baru adolescence, meningkat remaja, kira-kira begitu keberislaman kita. Yang dengan demikian kita bisa membayangkan bagaimana sih karakter orang muda, kira-kira gitu. Nah, karakter anak ABG, anak remaja itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang umum terjadi, ya ini saya ambil yang tiga saja, tiga besar yang biasa terjadi pada anak muda, itu adalah pertama, yang negatif ini, pertama dangkal atau belum matang. Begitulah kira-kira keberislaman kita. Masih relatif belum matang kita berislam ini. Kemudian yang kedua, sebagai orang muda juga biasanya yang negatif adalah emosional. Sumbu pendek, mudah terprovokasi, mudah percaya hoax dan sebagainya.
Itulah kira-kira keberislaman kita. Emosional, seperti anak muda yang gampang diajak tawuran dan sebagainya. Dan yang ketiga yang negatif dari anak muda, itu biasanya mudah mengalami kultus atau cultism, mudah terkagum-kagum pada sesuatu. Kalau bagi seorang anak muda biasanya pada grup seni, pada band dan sebagainya, itu tergila-gila pada sesuatu. Kalau dalam beragama, cultism dalam beragama itu kira-kira wujudnya adalah mudah terpesona pada ustadz-ustadz tertentu, yang muda-muda, yang pandai retorikanya dan sebagainya, atau pada aliran-aliran tertentu, dan serta-merta menganggap ustadz ini yang paling benar, aliran yang ini yang saya paling benar, dan dengan demikian seringkali juga mengalami mudah judgmental. Judgmental itu artinya mudah menghakimi bahwa yang di luar kelompok mereka, di luar aliran mereka, di luar ustadz mereka itu adalah salah semua atau sesat semua dan sebagainya. Itulah karakter negatif dari anak muda. Tetapi sebagai orang muda kita juga punya karakter yang positif. Apa itu karakter yang positif? Saya sebutkan 3 saja, tentu banyak yang lainnya ya. Yang pertama, anak muda itu adalah biasanya energetik. Energinya kuat. Visinya ke depan masih sangat panjang, masih sangat jauh. Sehingga masih terbuka untuk dia akan menjadi apa di masa yang akan datang. Itu orang muda. Yang kedua, yang positif dari anak muda itu adalah studiosity, studious. Dari kata study, artinya belajar, studious itu artinya rasa ingin tahu, rasa ingin belajarnya tinggi. Karena itu, hadirin, kalau kita perhatikan Islam di Indonesia ini luar biasa, pengajiannya, dakwahnya, di masjid-masjid, di musola, di kompleks perumahan, di kantor, di kampus, dan sebagainya. Itu gegap gempita kajian-kajian keislaman. Itu menggambarkan bahwa memang studiosity kita bangsa Indonesia itu lagi tinggi terhadap agama, terhadap Islam. Dan yang ketiga yang positif dari orang muda itu adalah, saya sebut di sini receptive to modernity, mudah menerima hal-hal yang baru, lebih adaptif keislamannya terhadap kekinian, kira-kira begitu. Jadi lebih mudah membangun keislaman yang futuristik dan kekinian. Apa yang kita kaitkan dalam konteks sosial dan keagamaan tentang yang kekinian? Ya misalnya adalah modernitas tentang sejauh ini sistem politik yang paling dianggap modern itulah demokrasi. Maka Islam Indonesia itu lebih mudah menerima demokrasi. Dan insya Allah kita ini adalah bangsa muslim yang paling demokratis di dunia, kurang lebih. Kemudian apa lagi yang kemudahan-kemudahan yang lain? Mudah membangun toleransi, ya, keberbedaan-keberbedaan dengan pihak yang lain, dan mudah juga membangun rasa pluralisme, bahwa memang kita hidup ini tidak bisa utuh satu begitu ya, tetapi harus mengalami keberagaman, menghadapi keberagaman. Itulah kira-kira karakter orang muda. Saya sebutkan 3 saja, tentu banyak yang lain. Nah, dalam rangka kita kaitkan ini semua dengan Muharram, semangat kebangkitan peradaban dunia Islam, karena sudah menjadi pencanangan para ulama dunia dan Indonesia bahwa abad 15 Hijriah ini, sekarang kita sudah tahun 1444, berarti sudah 44 tahun kita berada di abad 15 Hijriah, itu sudah jauh-jauh hari dicanangkan sebagai abad kebangkitan kembali peradaban dunia Islam. Setelah 7 abad, dari abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-7 Hijriah mengalami kenaikan, kesuksesan peradaban dunia Islam, tapi sejak abad ke-7 sampai abad 14 Hijriah itu mengalami keterpurukan sampai sekarang, atau padanannya abad 21. Maka berdasarkan teori siklus dan janji Quran yang tadi saya baca di awal khutbah, Allah mengatakan memang kemenangan dan kekalahan itu selalu dipergilirkan. Jadi ada teori siklus itu. Maka berdasarkan teori siklus, setelah 700 tahun kita bangkit dan 700 tahun kita terpuruk, maka abad 21 ke depan atau abad 15 Hijriah ke depan itu mestinya adalah abad kebangkitan kembali peradaban Islam. Dan ini kita harus yakini tentang ini. Nah, ketika kita kaitkan dengan kebangkitan kembali peradaban dunia Islam di abad ini ke depan, maka kita perlu bertanya, siapa kira-kira atau bangsa mana, negara mana yang paling layak untuk menjadi pemimpin atau pionir atau champion bagi kebangkitan kembali peradaban dunia Islam. Yang paling patut kita yakini adalah negeri kita sendiri, Muslim Indonesia, karena kemudahan kita. Di mana-mana juga pemimpin masa depan itu mestinya anak muda sekarang, gitu. Bukan seperti kayak saya yang sudah umur 60 ke atas kemudian masih bercita-cita ingin menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan adalah anak-anak muda, anak kita dan ponakan kita, dan Indonesia adalah bangsa muslim termuda. Maka kitalah yang paling patut selain bangsa muslim terbesar di muka bumi untuk membangun kepedean, kepercayaan bahwa kitalah insya Allah yang akan menjadi pionir bagi kebangkitan kembali dunia Islam di masa yang akan datang. Tetapi caranya, menurut saya dari khutbah tadi itu, caranya sederhana, yaitu kita kelola kemudahan kita dengan baik.
Mirip seperti anak remaja, kelola masa remajanya dengan baik. Ketika salah mengelola masa remaja, maka masa depannya akan berantakan. Tetapi ketika seorang anak remaja berhasil mengelola keremajaannya dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Itulah kira-kira keberislaman kita di Indonesia, keberislaman yang berada di persimpangan jalan. Ketika kita salah mengelola keberislaman kita sekarang ini, kita bisa menjadi bangsa yang nobody, bangsa yang tidak apa-apa, mending kalau hanya sekedar itu, tapi bisa menjadi bangsa yang rusak di kemudian hari. Tapi ketika kita kelola kemudaan kita, yaitu tadi karakter negatifnya kita kurangi atau kita minimalisir, kita hilangkan. Jangan dangkal melulu dalam beragama, jangan emosional melulu dalam beragama, lebih rasional lah. Kemudian jangan mudah taltis, mudah terkagum-kagum pada satu aliran. Tetapi sebaliknya, yang positif kita kembangkan, yaitu energetik kita terus kembangkan, studiosity kita kembangkan, rasa ingin belajar dan sebagainya. Kemudian penyerapan kita terhadap hal-hal yang modern, termasuk teknologi dan sebagainya, terus kita kembangkan. Maka dengan demikian, insya Allah kita bisa menjadi bangsa yang akan memimpin kebangkitan kembali peradaban dunia Islam di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya ingin menyimpulkan saja apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama tadi. Pertama adalah kita ini tidak bisa dan tidak boleh memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan kita. Yang kedua, kita harus memahami maju atau sukses dan gagalnya suatu bangsa itu akan langsung menyangkut masalah kredit dan diskredit poin bagi agama mayoritas bangsa tersebut. Berarti sukses dan tidak suksesnya Indonesia ke depan menyangkut masalah kredit dan diskredit poin bagi Islam. Yang ketiga, oleh karena itu sebagai setiap muslim Indonesia, kita semua bisa kontribusi untuk berdakwah, tidak perlu menjadi ustadz dan sebagainya, yaitu kontribusi kita adalah dengan mencintai Indonesia sebaik-baiknya dan membangun, menjaga Indonesia jangan sampai terpuruk dan membangun Indonesia dengan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita masing-masing, siapapun kita. Yang keempat, kita mesti sadari kemudaan kita sebagai muslim Indonesia yang di dalamnya ada unsur-unsur yang negatif dan unsur-unsur yang positif. Nah, dengan menyadari itu, kita kalau ingin kontribusi bahkan menjadi pionir, menjadi bangsa yang memimpin kebangkitan kembali peradaban dunia Islam di masa yang akan datang, maka syarat yang terpenting adalah kelola kemudaan kita. Negatif dari orang-orang muda itu kita hilangkan, kita minimalisir, dan sebaliknya hal-hal yang positif dari anak muda kita kembangkan. Tentu saja yang negatif dan positif dari karakter orang muda itu bisa kita renungkan lebih banyak dari hanya sekedar 3 poin tadi. Nah, dari kesimpulan tadi, bagian paling akhir saya ingin menyampaikan hal-hal yang optimistik buat kita bangsa Indonesia. Di samping kita melihat ada gejala-gejala yang pesimistik dan negatif, yaitu banyak berkembangnya semangat-semangat permusuhan dan kebencian di antara kita, tapi saya ingin lebih banyak menyampaikan yang optimis dan positif. Misalnya adalah bahwa Indonesia ini selama ini baik-baik saja. Majalah Forbes misalnya itu sudah mengemukakan, mendeklar bahwa Indonesia ini sudah the new tiger of Southeast Asia. Kita ini adalah sudah menjadi negara macan di Asia Tenggara. Itu artinya kita sudah diperhitungkan betul-betul menjadi bangsa yang sukses dalam berbagai ukuran. Kemudian PricewaterhouseCoopers itu juga menyatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara peringkat keempat terbesar dan terkuat di dunia sebelum tahun 2050. Kemudian kalau terus kelas menengah itu meningkat jumlahnya di Indonesia sesuai dengan apa yang sudah mereka prediksi, sebelum 2040 kita sudah menjadi negara maju. Itulah kira-kira hal-hal yang positif, yang optimistik. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan ini semua menjadi indikasi dan penyemangat buat kita untuk terus bekerja sebaik-baiknya untuk Indonesia, dan kita bermohon kehadirat Allah SWT supaya Allah terus menolong kita, membimbing kita untuk perjuangan ini, untuk membuat Indonesia baik di masa yang akan datang.
dan sekaligus berarti kita melakukan dakwah untuk agama kita. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.